Indonesia menuju swasembada pangan menjadi salah satu komitmen dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Swasembada pangan juga menjadi salah satu langkah untuk menghadapi tantangan global. Untuk itu Indonesia harus mampu untuk memproduksi kebutuhan pangan nasional secara mandiri. Pertanian padi menjadi salah satu sektor dalam mewujudkan swasembada pangan. Tak sebatas mengolah padi menjadi nasi, dari lahan sawah hingga tersaji di meja makan, swasembada pangan membuka peluang bagi kesejahteraan masyarakat. Indonesia kaya akan sumber daya alam yang berlimpah. Tanah yang subur, hamparan sawah yang terbentang luas menjadi salah satu sumber penghidupan bagi lebih dari 286 juta jiwa, sekaligus menjadi modal untuk membangun ketahanan pangan dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian lebih untuk Indonesia bisa mandiri dalam ketersediaan bahan pangan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, agar kelak Indonesia bisa mencapai swasembada pangan. Dukungan dan dorongan diberikan melalui berbagai kebijakan dan program agar para petani dapat optimal mengolah lahan dan produktif. Tata kelola pengairan air menjadi salah satu faktor utama penentu keberhasilan panen. Seperti di Desa Cikesik, Pandeglang, Banten, dari bendungan hingga saluran kecil di Pematang, setiap aliran air dikelola agar mampu menghidupi ratusan hektar sawah. Kami di kelompok kami kemarin dapat program JIAT, program jaringan irigasi air dalam itu ya. Alhamdulillah juga kami dapat program JUT juga, dan musim ini juga hujannya cukup. Jadi memang sawah di Desa Cikesik ini sebanyak kurang lebih 490 hektar. 490 hektar, kemudian tanah kering itu 430 hektar. Ada perkebunan juga ada. Perkebunan itu sebanyak 142 hektar. Dan hutan itu sebanyak 81 hektar. Sistem perairan diatur berjenjang. Air dari bendungan utama dialirkan melalui pintu besar, kemudian disebarkan ke saluran sekunder dan diteruskan ke saluran tersier yang langsung menuju lahan petani. Beberapa kendala, pertama misalkan terkait dengan cuaca, iklim yang tidak menentu, ya kadang di musim kemarau bisa menjadi hujan, di musim hujan juga begitu sebaliknya. Dari bendungan itu kita ada pintu 1, pintu 2. Nah, dari pintu itu dialirkan melalui sekunder. Dari sekunder itu kita alirkan melalui pintu-pintu atau sadap. Dan untuk Cibaliung ini, yang karena kawasan kita adalah bendungannya DI Cibaliung, itu ada pintu 1 dan pintu 2, pintu kanan dan pintu kiri. Untuk pintu kiri ini, sadap pintunya itu hampir 20 pintu. Dan dari pintu itulah ke tersier. Tersier itu yang sebut namanya saluran cacing, kalau istilahnya. Dari saluran cacing itu baru diairi ke petakan sawah-sawah petani. Itu ada pembagiannya. Namun di tengah cuaca yang makin tidak menentu, tantangan besar masih dihadapi petani. Musim kemarau yang panjang sering membuat lahan mengering, sementara di musim hujan, curah air bisa berlebih dan menghambat tanam. Karena itu, kehadiran sistem irigasi yang terkelola baik begitu dibutuhkan, sehingga aktivitas tanam tidak lagi bergantung pada datangnya hujan.
Nah, di sini ya, yang namanya bertani di sawah, itu memang padi itu yang kita tanam, bukan tanaman air, tetapi sangat membutuhkan air. Dan faktor air itu adalah sangat menunjang bagi pertumbuhan tanaman kita. Atau kan bahkan menjadi suatu faktor menentukan IP pola tanam 1, 2, dan 3, bahkan jangan 4. Dan itu karena di sini irigasinya belum maksimal, maka di daerah sini masih menggunakan sebutnya tanda hujan. Jadi kita itu turun ke sawah itu menentukan cuaca. Begitu ada hujan, kita langsung turun ke sawah. Dari bendungan hingga ke pematang sawah, tata kelola irigasi menjadi kunci utama bagi keberhasilan panen di wilayah ini. Upaya bersama pemerintah dan petani tak hanya memastikan ketersediaan air, tetapi juga menjaga ketahanan pangan yang menjadi pondasi swasembada pangan nasional. Dipersembahkan oleh